November 2025, HMP Wakefield, penjara berkeamanan tertinggi di Inggris, yang oleh narapidananya sendiri dijuluki Monster Mansion. Di sanalah negara ini mengurung sebagian pelaku kejahatan paling berat yang ada di sana. Beberapa minggu sebelumnya, penyanyi Ian Watkins, mantan vokalis band Lost Prophet, yang dipenjara karena kejahatan seksual terhadap anak, ditusuk sampai mati di penjara yang sama. Sore itu, kamera CCTV merekam seorang pria berjalan masuk ke selnya sendiri. 3 orang lain mengikutinya, hanya berselang beberapa detik. Salah satu dari mereka terlihat mengambil sesuatu dari pinggangnya saat melangkah masuk. Dan kurang dari 5 menit kemudian, ketiganya keluar lagi. Mereka berjabat tangan dengan santai, seperti orang yang baru saja menyelesaikan mengurus sesuatu. Penjaga tidak curiga, dan malam itu berlalu seperti biasa. Pria di dalam sel itu baru ditemukan keesokan paginya, setelah seorang napi lain memberitahu petugas bahwa ada yang tidak beres. Dia sudah meninggal dengan 25 tusukan dari setidaknya 2 senjata yang berbeda. Dia kehabisan darah sebelum siapapun sempat menolongnya. Pria ini bernama Kyle Bevan, dan ketika berita kematiannya menyebar, banyak orang merayakannya secara terbuka di media sosial, menyebutnya sebagai keadilan penjara atau karma. Untuk mengerti mengapa kematian seseorang manusia bisa disambut seperti itu, kita harus mundur 5 tahun ke sebuah rumah kecil di Wales, dan ke seorang anak perempuan bernama Lola. Sinead James, 29 tahun, tinggal di Haverfordwest, kota kecil di Pembrokeshire, Wales bagian barat. Dia ibu dari 3 anak perempuan. Yang bungsu baru berusia 1 tahun. Lalu Lola, si anak tengah, 2 tahun 10 bulan, dan kakak Lola berusia 6 tahun. Sinead pernah jadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan sebelumnya. Dia tahu rasanya takut pada orang yang seharusnya melindunginya. Awal tahun itu, Sinead berkenalan dengan seorang pria di Facebook. Namanya Kyle Bevan, usianya 28 tahun. Dan hanya dalam hitungan jam sejak mereka bertemu, Kyle sudah pindah untuk tinggal ke rumah Sinead. Lockdown karena pandemi dimulai tidak lama setelahnya, dan Kyle pun resmi tinggal di sana, satu atap dengan 3 anak perempuan Sinead, termasuk Lola. Tapi satu atap bukan berarti mereka selalu ada di ruangan yang sama. Sinead bekerja sebagai pekerja kesehatan, dan di tengah pandemi, saat dunia berhenti bekerja, justru pekerja kesehatan adalah salah satu pekerjaan yang paling sibuk. Sinead sering keluar masuk untuk shift kerja, meninggalkan Kyle sendirian bersama ketiga anaknya, termasuk Lola yang baru berusia 2 tahun. Disitulah Facebook Messenger menjadi penting dalam kasus ini. Kyle mengirim pesan ke Sinead saat dia tidak ada di rumah, melaporkan kecelakaan yang terjadi di rumah, mengirim foto dan meminta instruksi untuk apa yang dilakukan selanjutnya. Tapi semuanya hanya lewat layar ponsel. Sinead tidak bisa melihat sendiri. Dia hanya bisa mempercayai apa yang Kyle ceritakan. Dan dalam waktu hanya kurang dari 5 bulan, Lola sudah tidak ada. Sebenarnya sebelum Kyle datang ke rumah ini, sudah ada banyak tanda bahaya. Beberapa bulan sebelumnya, seorang petugas kunjungan kesehatan bernama Leslie Statement sudah mengajukan rujukan ke berbagai lembaga setelah ada laporan insiden kekerasan rumah tangga yang melibatkan mantan pasangan Sinead. Dan tak lama sebelum lockdown dimulai, Leslie terakhir datang dan langsung masuk ke rumah itu. Dia mencatat berbagai kekhawatiran soal kondisi rumah yang sangat berbahaya untuk anak. Sinead juga punya kekhawatirannya sendiri. Dia curiga Lola mungkin mengidap ADHD. Setelah itu, kunjungannya langsung berhenti, karena pandemi membuat hampir semua orang berhenti memeriksa. Dan di rumah itu, tanpa ada yang mengawasi dari luar, Kyle Bevan bebas membuat apa saja.
Tak lama setelah Kyle pindah, pesan Facebook Messenger yang dia kirimkan kepada Sinead menunjukkan foto hidung Lola yang berdarah saat Kyle sedang sendirian dengan dia di rumah. Beberapa hari kemudian, Sinead melihat ada bekas di bawah mulut Lola. Kyle bilang itu karena terjatuh. Seminggu setelahnya, pesan teks menunjukkan sesuatu yang lain. Kyle bilang Lola jatuh ke lantai dan menggigit bibirnya sendiri. Sinead sempat melihat Lola meludah ke arah Kyle dan mengeluarkan suara yang aneh. Mungkin itu cara Lola melawan, satu-satunya cara yang dia punya sebagai anak yang belum bisa bicara banyak atas apa yang terjadi padanya. Dan sekitar waktu yang sama, seorang tetangga memotret si bungsu dengan matanya yang memar. Sinead bilang itu hanya kecelakaan saat Kyle sedang menjaga bayinya. Beberapa bulan setelah Kyle pindah, Kyle diduga menggunakan palu untuk menghancurkan bagian rumah Sinead dan mencoba menyerang Sinead. Sinead melarikan diri bersama ketiga anaknya ke rumah temannya Casey Morgan. Dan sehari kemudian, Kyle mengirim pesan permintaan maaf. Keesokan harinya, Sinead kembali membawa anak-anaknya ke rumah itu. Dan hampir 2 bulan kemudian, Casey melihat kaki Lola memar saat mereka di taman. Beberapa hari setelahnya, Casey menyaksikan sendiri Kyle mendorong kereta bayi berisi salah satu anak ke jalan raya yang ramai, sambil mengumpat marah. Sinead yang juga ada di sana harus lari ke tengah jalan untuk menarik bayi itu. Beberapa hari kemudian, hidung Lola terluka lagi, sampai membuat area matanya tampak memar. Kyle bilang Lola jatuh dari sofa ke meja kopi dan menyalahkan anjing keluarga. Saat itu juga, 2 orang menyadari ada bekas di kedua sisi leher Lola, seperti bekas dicengkeram atau ditahan paksa. Salah satu saksi, Oliver Morgan, melihat langsung dan bilang kepada Sinead kalau Kyle harus membawa Lola ke rumah sakit. Sinead berbohong dan mengatakan bahwa mereka sudah melakukannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Kyle hanya bilang ibunya seorang perawat, padahal dia hanya asisten kesehatan, bukan perawat bersertifikat. Dan dia mengaku kalau ibunya sudah memeriksa hidung Lola lewat panggilan video. Lola tidak pernah benar-benar dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Setelah insiden itu, Sinead mengirim pesan ke Kyle. Dia berkata, "Kamu tidak perlu cerita ke aku apa yang kamu lakukan dengan mereka. Aku percaya kepadamu." Beberapa hari kemudian, ada insiden lagi saat Lola sendirian bersama Kyle. Sinead membalas pesannya dengan 3 kata. "Don't feel bad, jangan merasa buruk, aku percaya padamu." Sehari sebelum Lola dipukuli sampai koma, Sinead melakukan sesuatu yang kalau berhasil mungkin bisa mengubah segalanya. Dia meminta tanggal lahir Kyle. Mengapa dia minta tanggal lahir Kyle? Karena ada sesuatu yang disebut dengan Clare's Law. Clare's Law adalah suatu hukum yang dibuat berdasarkan apa yang terjadi kepada seorang perempuan bernama Clare Wood. Clare berusia 36 tahun dari Salford, Inggris. Ibu satu anak perempuan yang berusia 10 tahun. Tahun 2009, dia mulai berpacaran dengan seorang pria bernama George Appleton. Clare tidak tahu kalau Appleton punya riwayat panjang, mulai dari pemerkosaan, penganiayaan, dan penahanan terhadap mantan pacar-pacarnya. Polisi tahu, tapi Clare tidak pernah diberitahu. Appleton menahannya dan menganiaya Clare sampai dia masuk penjara. Setelah bebas, dia datang lagi, menggorok leher Clare, membakar tubuhnya, lalu gantung diri. Ayah Clare tidak bisa menerima itu saja. Dia terus memperjuangkan satu argumen selama bertahun-tahun setelah kematian anaknya. Kalau saja Clare tahu siapa sebenarnya pria itu, dia pasti akan lari. Argumen itu akhirnya didengar. Tahun 2014, Inggris dan Wales resmi memberlakukan apa yang sekarang dikenal sebagai hukum Clare atau Clare's Law. Intinya sederhana, kamu berhak bertanya langsung ke polisi, apakah pasanganku punya riwayat kekerasan? Ada 2 jalur. Yang pertama, kamu sendiri datang yang meminta. Yang kedua, polisi yang proaktif mendatangimu
kalau mereka melihat ada risiko serius. Kembali ke Haverford West, Sinead meminta tanggal lahir Kyle untuk mengecek riwayatnya lewat hukum Claire itu. Artinya, di titik itu, sesuatu dalam dirinya sebenarnya sudah berbisik bahwa pria ini mungkin berbahaya. Kyle menolak memberikannya. Sinead sadar itu mencurigakan, tapi dia tidak menekannya lebih jauh. Dan dia tidak mengusir Kyle dari rumah. Dia berhenti untuk mempercayai instingnya. 4 hari sebelum Lola meninggal, di malam itu, Sinead pergi tidur lebih dulu. Meninggalkan Lola, 2 tahun 10 bulan, sendirian di lantai bawah bersama Kyle Bevan. Kyle begadang bersama Lola, memotretnya dengan filter Snapchat. Lewat tengah malam, Sinead terbangun oleh suara benturan dan teriakan yang sangat keras. Dia menemukan Kyle sedang menenangkan Lola di kamarnya. Kyle bilang Lola memukul kepalanya sendiri, tapi katanya dia bisa mengenanganinya. Sinead kembali ke tempat tidur. Dia tidak masuk ke dalam kamar untuk memeriksa lebih jauh atau menunggu untuk memastikan Lola baik-baik saja. Dan selama sisa malam itu, sendirian bersama Kyle, Lola diserang berulang kali dengan sangat kasar. Padahal Lola tidak melakukan apa-apa malam itu. Kyle juga memakai sesuatu untuk melukai Lola, bukan hanya dengan tangan kosong. Masih gelap jauh sebelum subuh, Kyle membawa Lola ke lantai bawah dan memotret luka-luka di punggungnya. Waktu itu, Lola masih sadar. Beberapa jam kemudian, menjelang pagi, Kyle mulai mencari di internet. Kata kuncinya, anak 2 tahun yang kepalanya terbentur, lemas, dan mendengkur. Apa yang harus dilakukan? Dia juga mencari soal anak kecil yang kehilangan kesadaran. Tak lama setelahnya, dia mengambil screenshot dari sebuah situs kesehatan yang dengan jelas menyarankan segera cari bantuan darurat kalau anak menunjukkan gejala seperti itu. Beberapa menit kemudian, 2 foto yang diambil Kyle menunjukkan kepala, mata, dan bibir Lola yang sangat bengkak dan memar. Dia tampak tidak sadarkan diri. Kyle menelpon ibunya, Alison Bevan, tapi tidak diangkat. Dia terus mencoba sambil mengirimkan foto-foto Lola yang baru saja diambilnya. Ibunya sedang tidur dan baru membalas beberapa menit kemudian. Begitu melihat foto-foto itu, dia langsung menyuruh Kyle membawa Lola ke rumah sakit. Kyle mengirim satu video lagi, sepanjang 22 detik, merekam dirinya sendiri, mencoba menyangga tubuh Lola yang lemas di sofa. Ketika tubuh Lola jatuh ke lantai dengan suara hentakan, Kyle berkomentar, dia sudah pergi. Ibunya terus mengirim pesan mendesaknya, membangunkan Sinead dan memanggil bantuan. Belasan menit tanpa balasan dari Kyle. Baru setelah itu, akhirnya Kyle membangunkan Sinead dan bilang kalau Lola jatuh dari tangga. Dia menunjukkan sepotong kecil lidah Lola yang ada di jarinya. Hampir 1 jam penuh setelah pencarian pertamanya di internet, Kyle akhirnya meminta ibunya menelpon ambulans. Bukan dia sendiri atau Sinead yang melakukannya. Ambulans datang tidak lama kemudian. Saat itu sebenarnya Lola masih hidup, tapi sudah tidak sadar. Ke petugas medis, Kyle bilang dia curiga kalau anjingnya yang membuat Lola terjatuh. She took a fly on that. I don't want to harm the doctor, so that's the only thing, I'll be honest, I feel partially responsible for is the fact that I was making a bowl of cereal when I was swimming. Lola dilarikan ke rumah sakit Whitibus di Haverford West. Di sana, Kyle malah jadi agresif kepada dokter yang bertanya soal luka-lukanya. Karena cederanya terlalu parah, Lola dipindahkan ke rumah sakit anak Noah's Ark, bagian dari University Hospital of Wales di Cardiff. Tak lama setelah mereka tiba, polisi datang ke rumah sakit, dan Kyle mengulang ceritanya. Anjingnya yang mendorong Lola dari tangga, dan dia hanya merasa sedikit bertanggung jawab karena sedang menyiapkan sarapan saat itu. Sore harinya, Kyle mengirim pesan ke Sinead. Pesan itu berkata, "Apa yang akan kamu ceritakan ke polisi? Ini bukan kekhawatiran, tapi koordinasi untuk memastikan cerita mereka berdua sama."
Dan tak lama kemudian, Sinit ditangkap di rumah sakit atas dugaan penelantaran anak. Beberapa menit setelahnya, Kyle juga ditangkap di rumah tetangga. Sore itu juga tim penyidik memeriksa rumah itu. Rumahnya kotor dan berantakan, seperti biasa. Tapi kamar mandinya tampak sangat bersih, seolah baru saja digosok sampai tuntas. Di sudut ruang tamu, mereka menemukan pakaian anak berwarna abu-abu yang basah, bernoda muntah dan darah. Sore itu juga dokter spesialis anak bernama Naya John memeriksa Nola. Dia mencatat 101 luka permukaan di tubuhnya. Juga ada pembengkakan di kepala, mata, dan bibir. Ada pendarahan dari telinga, tanda trauma kepala yang serius. Dokter sangat yakin kalau luka-luka ini bukan kecelakaan. Lola bertahan hanya 4 hari di ruang perawatan intensif. Pada Juli 21, 2020, dia meninggal dunia. Dr. Michelle Jardine, dokter spesialis perawatan intensif anak yang sudah 12 tahun bekerja di Wales, menanganinya dan bersaksi di pengadilan. Tubuh Lola adalah salah satu yang paling babak belur yang pernah dia lihat sepanjang karirnya. Di kedua mata Lola ada pendarahan, hampir di mana-mana. Di retinanya ada lipatan dan robekan, dan saraf optik kedua matanya juga ikut berdarah. Ada juga pendarahan luas di bawah selaput otaknya, terutama di sisi kiri, tapi juga di sisi kanan dan di dasarnya. Semua itu terjadi karena kepala Lola diguncang sangat keras, sekaligus dipukul langsung di sisi kiri, yang juga meninggalkan memar di telinga kirinya. Beberapa luka di tubuhnya juga bukan dari tangan. Ada luka berpola melingkar di paha kanannya dan luka tusuk kecil yang berdarah di dahinya. Benda yang dipakai untuk melukai itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Lola meninggal karena otaknya rusak parah. Para dokter bilang keparahannya setara dengan luka korban kecelakaan mobil berkecepatan tinggi. Kekerasan fisik adalah penyebab yang paling masuk akal. Jatuh dari tangga tidak bisa menghasilkan luka separah itu di kepala, apalagi pendarahan di kedua mata sekaligus. Hampir 3 tahun setelah kematian Lola, kasusnya akhirnya sampai di pengadilan. Persidangan berlangsung 3 minggu penuh di Swansea Crown Court. Kyle membantah dakwaan pembunuhan. Cerita yang dia pertahankan tetap sama dari awal, anjing yang mendorong Lola dari tangga. Sinit juga mengaku tidak bersalah atas dakwaan membiarkan kematian anaknya. Tapi dalam kesaksiannya sendiri di ruang sidang, dia menyebut Kyle sebagai monster yang pantas membusuk di neraka. Dan juri mendengar semuanya dan membaca semua rentetan pesan teks selama 5 bulan, kesaksian para saksi, dan penjelasan medis yang membongkar cerita itu sepenuhnya. Setelah 10 jam berdiskusi, juri kembali dengan keputusan bulat. Kyle Bevan bersalah atas pembunuhan, dan Sinit James bersalah atas membiarkan kematian anaknya. Beberapa minggu kemudian, kedua terdakwa kembali ke ruang sidang untuk mendengar hukuman mereka dibacakan oleh Hakim Martin Griffiths. Hakim menyimpulkan bahwa Kyle melakukan ini sebagai cara berkuasa dan membuktikan ke dirinya sendiri bahwa ada satu orang yang tidak bisa melawannya, anak kecil yang tidak berdaya. Dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, bahkan di hari vonisnya. Saat Lola masih dalam kondisi kritis, dia tidak berpura-pura sedih sedikit pun. Di rumah sakit, dia justru mengancam dan menghina staf medis, lalu menantang ayah kandung Lola berkelahi tanpa alasan, saat anak itu sedang sekarat di sebelahnya. Hakim menetapkan penjara seumur hidup dengan masa minimum 28 tahun sebelum Kyle bahkan bisa dipertimbangkan untuk bebas bersyarat. Untuk Sinit sendiri, hukumannya 6 tahun penjara. Setengahnya akan dia jalani di balik jeruji. Kita kembali ke sore di HMP Wakefield yang dibuka di awal cerita ini. 3 orang yang nantinya dikaitkan dengan kematian Kyle adalah Mark Fellows, 45 tahun, dijuluki Wakefield Dexter, dan sang manusia S, pria yang sebelumnya sudah membunuh 2 orang yang dia anggap musuh atau tidak disukainya. Lee Newell,
57 tahun, dan David Taylor, 64 tahun, yang baru saja dipindahkan ke Wakefield terkait kasus pembunuhan rekannya sendiri dan percobaan pembunuhan terhadap petugas polisi. Selama di penjara, Kyle dikenal pendiam. Dia cenderung menyendiri di selnya dan sering minta dikunci di dalam. Ketiga orang itu sebaliknya sama-sama benci pelaku kejahatan terhadap anak. Bahkan Fellows dan Newell sempat meminta dipindahkan dari Wakefield karena alasan itu. Persidangan kasus ini digelar di Leeds Crown Court. Di sana terungkap kemiripan yang sangat mencurigakan dengan kejadian lama. Newell pernah mencekik seorang napi lain, juga pembunuh anak, dan meninggalkannya dengan rapi di tempat tidur, persis seperti apa yang terjadi pada Kyle. Petunjuk fisik juga ditemukan. Sepotong logam yang dilipat dari bagian belakang televisi, dilempar keluar dari sel Kyle dan ditemukan berumuran darahnya di luar. Tapi senjata yang betul-betul membunuhnya tidak pernah ditemukan. Hakim Justice McGowan berkata dengan tegas, kasus ini bukan tentang apakah mencampur narapidana rentan dengan narapidana umum adalah kebijakan penjara yang baik. Bukan juga tentang pendapat siapapun soal bagaimana seharusnya pelaku kejahatan terhadap anak dihukum. Tidak ada seorang pun yang berhak membunuh orang lain karena tidak setuju dengan perbuatannya atau karena membencinya. Juni 2026, juri menjatuhkan putusan. Fellows, Newell, dan Taylor bersalah atas pembunuhan Kyle Bevan. Lola James tidak pernah tahu kalau 5 tahun setelah kematiannya, ada orang-orang yang membalaskan kejahatan yang terjadi padanya. Yang tersisa darinya hanya foto-foto seorang gadis kecil yang selalu tertawa. Dan satu kenyataan yang susah diterima, orang-orang dewasa di sekitar Lola masing-masing tahu ada yang tidak beres, tapi tidak satu pun bergerak cukup cepat. Mulai dari pengunjung kesehatan yang berhenti datang karena lockdown, tetangga yang memotret memar tapi tidak melapor lebih jauh, atau teman yang melihat kereta bayi didorong ke jalan lalu pulang ke rumah masing-masing malam itu. Dan bukan juga ibunya sendiri yang mendengar teriakan di tengah malam lalu kembali tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kasus True Crime berikutnya.